dapat memiliki banyak makna, tergantung bagaimana pola pikir kita melihatnya. Dan saat ini bersama saya ada narasumber yang akan berbagi ilmu untuk membahas tema menuju kampus yang unggul, meneraju pendidikan yang bermartabat. Dan narasumber kita ialah Bapak Dr. Haji Ahmad Rozai Akbar MH, selaku Rektor Institut Agama Islam Tafakuh Fiddin Dumai. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Nah, menuju kampus yang unggul. Unggul berarti utama. Untuk menuju kampus unggul, maka mahasiswa pun juga harus unggul. Unggul dalam berprestasi dan berkarya, dengan tujuan meneraju atau menerangi pendidikan yang bermartabat. Nah Pak, saya ingin bertanya, bagaimana ekspektasi Bapak tentang kampus yang unggul? Baik, ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin secara sederhana saya ingin membagi pola pemikiran tentang kampus yang unggul, bahwa kampus adalah sebuah nama dari tempat mahasiswa atau kegiatan perkuliahan mahasiswa. Namun yang dimaknai dengan keunggulan di sana, bahwa sebuah kampus itu harus memiliki secara filosofis sebuah kemajuan dalam bidang yang sedang digeluti. Sebuah kampus harus memenuhi 3 unsur. Yang pertama ada unsur pembelajaran atau transformation of knowledge. Yang kedua ada juga pengabdian atau penelitian, ya. Dan yang ketiga adalah pengabdian pada masyarakat. Unsur yang pertama juga adalah termasuk juga pada pembangunan atau pada transformation of budaya. Jadi sesungguhnya sebuah masyarakat atau sebuah komunitas itu kualitas kebudayaan yang nantinya akan menjadi sebuah peradaban yang akan menentukan sebuah masyarakat itu sangat tergantung kepada mindset. Dan mindset itu sesungguhnya hanya terukur dari bagaimana proses transformation atau proses keilmuan atau pengilmuan yang diperolehnya selama dia di kampus. Oleh karena itu saya menyimpulkan bahwa kampus bukan hanya sekedar memberikan sebuah pengetahuan atau ilmu pengetahuan kepada mahasiswa-mahasiswanya, tapi lebih jauh sesungguhnya adalah bahwa kampus juga memberikan sebuah jalan perubahan dalam kehidupan bagi mahasiswa ketika dia berada di tempatnya masing-masing. Nah, dengan demikian kalau itu bisa terjadi, tentu saja ini berkaitan dengan keunggulan para tenaga-tenaga pengajar, keunggulan para semua semua unsur-unsur yang terkait dalam proses pembelajaran tersebut, sehingga nanti akan dapat kita mencapai sesuatu yang dicita-citakan, yakni betul-betul dalam kompetisi di dunia pendidikan ini, terutama pada tingkat pendidikan tinggi, kita akan mampu melakukan sebuah keunggulan yang begitu berarti dalam dunia pendidikan ini. Berarti keunggulan di sini berarti dari kampus itu sendiri ya Pak? Itu pasti. Di samping dari kampus itu sendiri juga, ini sangat ditentukan oleh dosen atau tenaga pengajar, kepegawaian atau semua yang mengurusi tentang administrasi, ya. Dan yang paling lebih lagi itu adalah para mahasiswa, karena proses perubahan itu terjadi tidak bisa satu pihak, ya. Jadi mahasiswanya tidak siap untuk menerima perubahan itu, sementara misalnya pihak dosennya giat untuk melakukan perubahan itu, ini juga tidak seimbang. Oleh karena itu, untuk mencapai dan menuju kepada sebuah kampus yang maju, yang unggul, yang mampu bersaing, itu harus ada komitmen, ya, ada komitmen bersama, baik dari pihak dosen, baik dari pihak mahasiswa maupun dari pihak alumni,
yang juga ikut berperan dalam memajukan dan menciptakan sebuah keunggulan, karena keunggulan itu adalah sesuatu hal yang diupayakan, bukan sesuatu hal yang take and for granted ya, tapi sesuatu yang harus diupayakan oleh semua pihak. Jadi oleh karena itu keunggulan hanya bisa tercipta kalau semua unsur-unsur tersebut bisa komitmen ya, berkomitmen atau bersepakat untuk menciptakan atau berjalan menuju kepada keunggulan tersebut. Tapi Pak, menurut Bapak mahasiswa yang kurang berpengaruh itu gimana Pak? Apakah menganukan kampus itu nggak berpartisipasi lah Pak? Gimana tuh menurut Bapak? Ya sebenarnya kan pada prinsipnya tidak ada mahasiswa yang boleh kita katakan mahasiswa yang katakanlah tidak memberikan sesuatu yang baik untuk ya. Tapi sebenarnya yang sangat menentukan itu adalah bagaimana misalnya kalangan para dosen ya, kalangan para tenaga pengajar untuk memberikan atau memotivasi, karena mahasiswa itu sudah pada tingkat high class ya. Jadi kalau di dunia pendidikan kita wajib belajar itu sampai 9 tahun, artinya kan sudah sampai pada batas SMA ya, SMA, maka itu sudah dianggap cakap ya dalam menentukan, dalam melihat atau dalam dalam merencanakan tentang kemajuan dia ke depan itu sudah dianggap cakap. Nah, oleh karenanya pada level pendidikan stratifikasi S1 atau akademi atau apalah namanya sejenis, itu hanya sekedar membekali dan menyempurnakan saja. Jadi secara basic sebenarnya itu sudah dipersiapkan dari mulai TK, SD, SMP atau sampai tingkat SMA. Nah, oleh karena itu secara attitude barangkali itu bukan wilayah perguruan tinggi ya, tapi secara keilmuan, secara intelektualitas ya, itulah yang menjadi garapan atau ladang garapan bagi perguruan tinggi. Nah, oleh karena itu saya ingin menyampaikan bahwa attitude atau sikap atau budaya atau kebiasaan yang muncul itu sangat dipengaruhi oleh pengetahuan yang dimiliki oleh seorang mahasiswa. Nah, oleh karena itu apabila kita memiliki dosen-dosen yang tidak mumpuni dalam mengasuh mata kuliah, dalam pengertian bahwa mata kuliah kita itu kan bukan hanya sekedar memberikan pencerahan otak saja ya, atau intelektualitas saja, tapi sesungguhnya lebih jauh diharapkan bahwa mata kuliah yang diberikan oleh para dosen-dosen itu mampu juga menjadi mercusuar bagi mereka untuk merubah attitude atau sikap mereka, sehingga ada penyelarasan antara kemampuan berpikir ya kan dengan kemampuan pribadi atau akhlak. Nah, itu dia. Jadi oleh karena itu untuk mendidik menjadi seorang mahasiswa yang apakah dia bersikap misalnya kurang ajar atau kurang akhlak, itu bukan tanggung jawab dari sebuah perguruan tinggi ya sebenarnya, tapi diharapkan bahwa dari ilmu-ilmu yang diperoleh dari perguruan tinggi itu mampu menyempurnakan sikapnya ya. Dalam pengertian bahwa kita melihat pada saat ini banyak ketidakselarasan antara ilmu pengetahuan yang dimiliki dengan perilaku yang dia tunjukkan di tengah masyarakat. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Ya kan? Karena pengetahuan yang hanya sebatas mencerdaskan otak atau sekedar mencerdaskan pemikiran itu sesungguhnya belum memberikan sebuah jaminan untuk seseorang itu bisa berubah. Oleh karena itu di Institut Agama Islam ini kita itu kan punya sebuah tanggung jawab moral yang besar ya, karena di samping mata kuliah kita itu memiliki nuansa keagamaan ya, walaupun ada view yang umum
sebenarnya dalam sistem integrasi ilmu tidak ada ilmu yang agama, ilmu yang tidak agama. Semuanya ilmu itu agama, ya kan? Semua ilmu itu agama, dan semua ilmu itu sesungguhnya pada prinsipnya adalah menuju kepada kebenaran, walaupun kebenaran yang dijumpai itu masih spekulatif atau masih, kalau dalam bahasa fakultas syariahnya itu masih zonniyah, ya. Nah, oleh karena aspek zonniyahnya itulah maka dituntut setiap hari, setiap waktu itu dan setiap periode itu perlu ada penelitian-penelitian, riset-riset, ya, riset-riset atau kembali untuk menemukan atau untuk menjelaskan tentang keilmuan tersebut, sehingga nanti sebuah kepahaman dan kebenaran itu betul-betul dapat ditemukan oleh seseorang untuk melaksanakan dalam kehidupan ini, gitu. Baik, Pak. Baiklah pemirsa Tafsir TV, kita break sebentar setelah pariwara berikut ini. proses menuju kepada satu kampus yang unggul itu bukanlah secara otomatis dalam waktu yang singkat bisa dilaksanakan, ya. Untuk mengukur atau melakukan tolak ukur terhadap sebuah kemajuan dari sebuah kampus itu tidak bisa kita ukur begitu selesai kuliah apakah ada perubahan atau tidak, tapi memerlukan waktu dan time respon yang begitu panjang, ya. Oleh karena itu semua sektor, semua sistem, semua unsur itu harus mendukung, ya. Saya lebih optimis pada saat ini justru kampus kita lah yang menurut saya itu sangat unggul dalam meneraju atau menerobos, ya, atau menerobos sebuah kesulitan yang sedang kita hadapi pada saat ini secara global, ya. Proses perkuliahan yang kita laksanakan pada saat ini dengan sistem daring dan lain sebagainya, luring dan lain sebagainya itu kan disebabkan oleh sebuah musibah COVID-19 yang hampir setahun, ya, sudah hampir setahun,
kondisi ini ya. Tapi di tengah situasi yang begitu ya, ada yang sifatnya mencekam, ada yang sifatnya kadang-kadang menurunkan produktivitas ya bagi banyak perusahaan. Tapi alhamdulillah kita melihat bahwa di kampus kita ini dengan segala komitmen, dengan segala daya upaya, alhamdulillah berjalan sebagaimana biasa. Bahkan menurut saya itu lebih ada kemajuan dibandingkan dengan yang lainnya ya. Nah, oleh karena itu mungkin saya berkesimpulan bahwa sebuah kampus itu tidak hanya bisa kita lihat dari sektor fisiknya saja ya, di sektor fisik, walaupun sektor fisik itu juga mempunyai pengaruh terhadap kemajuan atau hal yang lainnya. Tapi yang pasti menurut saya adalah bagaimana kembali lagi kepada komitmen, motivasi, atau dalam bahasa agamanya namanya niat ya. Nah, oleh karena itu kepada para dosen-dosen juga saya melihat ya alhamdulillah cukup baik ya, karena ini juga akan saling terkait. Nah, jadi proses perkuliahan dengan dilaksanakan secara daringkah, luringkah, tatap mukakah, itu kan hanya sebuah proses, tapi hasil yang dicapai itu kan tidak harus mengurangi dari apa yang sudah ditentukan oleh sistem operasional atau SAP-nya, atau tidak keluar dari sistem silabusnya kan gitu kan. Nah, makanya saya mengatakan bahwa yang sangat menentukan suatu kampus itu adalah hal yang non fisik ya, baik dari segi dosen maupun dari segi, karena ada sebuah kaidah ya, kaidah berpikir dari para ulama terdahulu itu dalam sistem pendidikan. Dulu sistem pendidikan kan sederhana sekali ya, sederhana sekali. Jadi ada sebuah kaidah yang mengatakan bahwa at-tariqatu ya, at-tariqatu minal maddah, artinya itu metode itu jauh lebih penting daripada materi ya, daripada materi. Tapi wal ustazu ya minat tariqah, artinya ustadz yang atau guru yang cemerlang, guru yang berkualitas, guru yang hebat itu jauh lebih penting daripada metode. Artinya keterkaitan antara penggunaan metode atau turuk atau jalan untuk menyampaikan keilmuan itu tergantung kepada apakah para pengasuh atau para dosennya itu mumpuni nggak. Nah, kan itu persoalannya ya kan. Nah, jadi oleh karena itu demikian juga kalau kita melihat misalnya antara yang membuat kebijakan di kampus tentang regulasi pendidikan di kampus kita ini, karena kita kampus swasta ya, kampus swasta itu adalah kampus yang semua ketentuan-ketentuan tentang regulasi perkuliahan itu dibagi dua. Jadi satu pihak ya segala bentuk fasilitas ya, kemudian segala macam bentuk fasilitas fisik itu menjadi tanggung jawab dari pihak yayasan ya, termasuk juga mungkin masalah penggajian atau honorium dan lain sebagainya itu ditangani oleh ketua yayasan. Sementara sistem operasional atau sistem akademik itu tanggung jawabnya diletakkan kepada rektor. Kenapa ada istilah rektor? Kenapa ada istilah ketua? Lalu ini juga sebenarnya banyak tidak dimengerti. Akibatnya kita tidak bisa melakukan tolak ukur. Dulu kampus kita ini namanya STAI, Sekolah Tinggi Agama Islam ya, orangnya itu juga ya kan, bangunannya itu juga ya kan, itu juga. Terus orang yang itu dulu itu namanya ketua ya kan, dan orang yang itu juga namanya dulu ada ketua program studi ya, ada kajur ya, kemudian yang mengetuai di bidang akademik itu namanya
bersamaan dengan itu maka semua sistem dan semua apa namanya itu penyebutan itu berbeda dari sekolah tinggi. Nah, ini yang kadang-kadang kurang dimengerti oleh kalangan mahasiswa, yang pasti di kalangan masyarakat ya. Nah, padahal orangnya itu juga, jurusan atau anunya itu juga, tapi secara nomenklatur aturan yang berlaku di negara kita ini ternyata berbeda antara institut dengan sekolah tinggi. Berubah gitu ya? Ya, berubah dia, karena secara aturan nomenklatur kenegaraan institut itu disamakan dengan universitas ya, universitas. Jadi kalau di universitas yang mengetuai akademik itu namanya adalah rektor, maka di institut juga rektor ya. Kalau yang nanti mengetuai pada bidang apa namanya itu juzuk-juzuknya itu namanya, kalau dulu kita adalah kajur, sekarang namanya dekan, karena di Indonesia dekan, dan di bawah dekan itu ada ketua-ketua jurusan, ada sekretaris jurusan dan sebagainya. Yang pasti institut itu disamakan hukumnya secara nasional ini, dan itu undang-undang negara kita sama dengan universitas. Yang membedakan institut dengan universitas hanyalah satu. Kalau di universitas itu dia lebih general ya, lebih holistik, artinya dia boleh membuka jurusan-jurusan umum, jurusan-jurusan yang silang. Di institut itu dia hanya satu rumpun. Jadi Institut Agama Islam artinya rumpun jurusan-jurusan fakultas-fakultas yang berkaitan dengan keislaman. Jadi kita tidak buka pelak misalnya fakultas komunikasi misalnya macam mana orang Jepang, tak bisa ya. Jadi kalau kita pun nak buka komunikasi dakwah. Kalaupun mau kita buka nanti misalnya ekonomi syariah. Kalau kita mau buka misalnya apa namanya tuh misalnya katakanlah apa namanya kita mau buka psikologi, ya psikologi dakwah, psikologi Islam gitu ya, dan lain sebagainya. Tapi yang pasti secara apa namanya tuh standing legal formalnya itu secara hukum itu kita sama dengan universitas ya kan. Nah, di mana berada posisi sekolah tinggi? Sekolah tinggi itu berada pada posisi itu diploma. Sekarang ini dalam aturan itu ada diploma 3, kalau dulu kan diploma 3 ya, diploma 3, tapi sekarang ini sudah ada distratakan dengan S1 diploma 4, tapi non gelar dia, non gelar juga. Karena diploma itu kan tidak ada gelar. AMD ahli media apa kan ada AMD ahli media apa nama itu ya, itu bukan gelar sebenarnya, itu aras batas pengetahuan yang diberikan kepada seorang yang menamat. Karena yang batas pengetahuan diberikan itu hanya S1 strata PK1 ya kan, sesuai dengan jurusannya. Masih mendingan kita di Indonesia. Kalau di negara tetangga kita Malaysia, S1 itu belum sarjana, belum. Nah, baru sarjana itu kalau paling tidak master. Jadi kita bolehlah kalau S1 apakah SH, SE, SPD, bangga-bangga sedikit di Indonesia ya, nggak apa-apa lah di Indonesia. Tapi kalau Anda pergi Malaysia itu belum sarjana. Jadi jangan kata anda mau dianggap sebagai pakar misalnya, ngajak diskusi aja sudah nggak mau. Kita belum layak ada diskusi, kita belum sarjana. Nah gitu. Nah, jadi model-model yang seperti itulah yang perlu diketahui sebenarnya oleh masyarakat ya. Nah, terus sekolah tinggi disamakan dengan diploma. Diploma itu sebenarnya kan diketuai oleh agak sedikit enak menyebutnya itu adalah direktur misalnya teknik komputer ya kan, misalnya direktur teknik misalnya apa namanya itu teknik sipil dan lain sebagainya, atau misalnya kan ada juga misalnya ada direktur teknik permesinan ya kan. Nah, termasuk juga misalnya bagaimana ada direktur yang lain, termasuk di kesehatannya kan ada apa namanya tuh ada akper ya, ada akper, ada akbid ya. Nah, semuanya pada level diploma ya. Nah, jadi kalau kita mengukur dari sisi ini bahwa sesungguhnya kita ini sudah jauh lebih maju jika dibandingkan, jangankan dibandingkan dengan diploma,
dibandingkan dengan sama-sama sekolah tinggi aja di wilayah Provinsi Riau Kepri, ya, di bawah naungan Kopertais wilayah 12 ini kan ada Riau Kepri. Kalau saya tidak silap itu ada sekitar 46 PTIS, perguruan tinggi agama Islam ini, ya, dengan berbagai sebutannya. Kalau di Batam itu ada satu STIQ, ya, ada juga di mana lagi ada sekolah tinggi ilmu ekonomi syariah STIE syariah STIQ, jadi jumlahnya 46. Nah, yang pertama-tama melakukan perubahan dan alih status itu hanya kita, hanya Tafaqufidin, ya. Jadi tidak salah kalau dulu ya mungkin pendiri-pendirinya itu memberikan nama Tafaqufidin. Dan Tafaqufidin itu sebenarnya adalah betul-betul pusat pemahaman keagamaan yang apa namanya, yang utuh, ya. Jadi oleh karena itu kalau kita melihat ini artinya kita sudah lebih maju, lebih unggul, ya kan, lebih unggul dari jangankan yang ada di Kota Dumai, bahkan yang ada di wilayah Kopertais wilayah 12 Riau Kepri saja kita tercatat sebagai yang pertama-tama menjadi institut. Dan saya ya alhamdulillah adalah orang yang pertama memegang jabatan rektor di wilayah Institut Agama Islam, artinya di wilayah Kopertais wilayah 12 ini yang terdiri dari 46, sekarang udah 48 kayaknya PTIS kita ada. Memang sekarang ini udah banyak juga yang alih status jadi institut, cuma yang pertama-tama sekali kita. Nah, jadi oleh karena itulah mungkin saya melihat bahwa ini kanlah salah satu kemajuan yang luar biasa, ya, berkat kerja keras dari pihak yayasan, berkat dari kerja keras dari pihak para dosen dan akademik, masuk pegawai dan termasuk mahasiswa, karena semuanya ini dia punya ikatan dan punya apa namanya itu fungsi yang masing-masing gitu, ya. Jadi udah maju, kita cukup maju, sudah cukup apa namanya itu sudah berjalan pada kemajuan, sudah berjaya, sudah maju. Tapi kita kan tidaklah seperti mengukur kemajuan misalnya seperti orang berlomba misalnya berlomba sekian meter jalan kaki, sekian kilo dia lebih maju misalnya 10 kilo, enggak begitu ya. Tapi ada, kalau dibandingkan dengan yang lain kita jauh sudah maju. Bahkan kita sudah coba melakukan apa namanya itu kerja sama sampai kepada alas internasional, ya. Jadi itu mungkin, maka tema kedua itu saya coba untuk kenapa pendidikan harus martabat, karena pendidikan kita tidak hanya terjadi dan tidak hanya berlaku di kampus kita atau di Kota Dumai saja, bahkan secara gabung, ya, kita memiliki alumni yang berserakan bahkan sampai ke Bogor, Jakarta, mana semua kita punya alumni. Dan semua alumni kita itu sudah menunjukkan faedah dari keilmuan yang mereka dapat di sini, ya. Artinya orang sudah memberikan sebuah kalau dulu kan pendidikan ini kan di Riau ini kan ada apa-apa, orang kalau lebih enak cerita itu kuliah di jauh-jauh, ya. Apalagi kalau untuk kelas orang Dumai ini atau kelas-kelas orang Riau ini minimal ke Jawa. Ini kalau tak kuliah ke Jawa tak hebat, akan gitu ukuran dulu, ya, Jadi ini sebenarnya juga adalah untuk menambah cerita orang tua. Anak dikau kuliah di mana? Kuliah di Jawa, di Jogja, hebat itu kan. Ada prestise tersendiri itu dulu. Jadi budaya dulu itu sudah kita rubah, kita delete semua. Bukan kita tip X, karena kalau tip X masih ada bekasnya tuh, tapi kita delete semua, ya. Kita delete, jadi tidak ada lagi bahwa di Jawa lebih hebat, di Sumatera lebih hebat, di Pekanbaru enggak. Hari ini siapa yang bisa menghebatkan dirinya hebat, walaupun dia berada di sudut-sudut kampung. Jadi itu sangat ditentukan oleh institusi itu sendiri beserta semua unsur-unsur yang ada di dalamnya, gitu. Baiklah pemirsa, jadi baiklah pemirsa Tafiru TV, kita break sebentar setelah pariwara berikut.
Provinsi Riau. Kita memiliki keinginan yang kuat untuk memajukan pendidikan, terutama pendidikan agama Islam di Kota Dumai. Ya, dengan itu kita memiliki 3 fakultas. Pertama Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum atau Syariah, dan Fakultas Pendidikan atau Tarbiyah. Mari bersama-sama kami ya untuk memajukan Kota Dumai khususnya dalam bidang pendidikan, membekalkan generasi-generasi dengan pendidikan yang mumpuni, terutama dalam konteks bagaimana kita menciptakan para ulama yang intelek dan intelektual yang ulama, tentunya dalam konteks masyarakat perkotaan. Sekali lagi saya menghimbau Bapak Ibu semuanya yang memiliki generasi-generasi terbaik Kota Dumai yang ingin menjadi para ilmuwan, para praktisi baik dalam bidang pendidikan Islam maupun dalam bidang ekonomi Islam dan hukum Islam. Kami menyediakan program-program studi tersebut dengan dosen-dosen yang cukup handal. Ada yang alumni dari universitas internasional seperti Aberdeen University, dari University Kebangsaan Malaysia, dan dari perguruan tinggi nasional ya Trisakti Jakarta, dan kita juga berkolaborasi dengan begitu banyak perguruan tinggi yang ada baik secara nasional maupun secara internasional. Artinya dengan akreditasi perguruan tinggi kita bernilai B, maka ini sudah cukup memberikan jaminan bahwa sistem pelayanan pendidikan dan sistem muatan pendidikan yang ada di Kota Dumai atau di Institut Agama Islam ini sudah cukup memberikan kompetensi yang baik kepada generasi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah naungan Yayasan Tafakufidin telah berdiri sejak 1999. Pada Kembali lagi di Tafidu TV. Oke, kali ini baiklah Pak, kita sudah berada di ujung acara. Lebih kurang sudah 30 menit kita menemani pemirsa Tafidu TV. Mungkin dari Bapak ada closing statement dari Bapak untuk tema hari ini. Ya baik, jadi menurut saya bahwa pada saat ini kita sedang berjalan pada proses menuju pada keunggulan, walaupun belum unggul secara keseluruhan, tapi secara parsial kita telah memperoleh keunggulan itu. Namun proses pendidikan yang bermartabat sudah dilaksanakan. Ya, martabat itu maknanya adalah ada kehormatan, dihormati, bermartabat ya, dihormati, berwibawa dia. Ya, jadi alhamdulillah itu sudah dapat dilaksanakan dan harus terus kita laksanakan. Ya. Dan kita secara step by step sudah melakukan peningkatan baik secara fisik maupun secara non fisik, dan akan terus kita tingkatkan ya, baik dari segi metodologi pendidikan, metodologi pengajaran dan lain sebagainya, termasuk juga mungkin ukuran dari kualitas tamatan kita itu memang harus menjadi target kita untuk memartabat. Oleh karena itu semua pihak baik dosen, baik tenaga pengajar, pengasuh mata kuliah, yayasan, pegawai dan semuanya
dosen-dosen kita ini kan terdiri dari memiliki latar belakang yang berbeda-beda, ya. Secara prinsip metode itu sama aja, cuma secara actionnya itu kadang-kadang ada sedikit-sedikit perbedaan. Nah, perbedaan ini kan harus kita satukan dalam sebuah sebuah pedoman yang sudah disepakati untuk perguruan tinggi kita. Jadi ya, komitmen yang harus kita lakukan itu pertama-tama harus kita kembali kepada buku panduan yang sudah dibuat atau sudah disepakati oleh pihak akademik dan pihak yayasan. Jadi tidak boleh dia ngawur-ngawur lagi gitu. Bukan berarti bahwa yang dia laksanakan itu tak betul, bukan, ya. Bukan berarti yang apa yang dia tidak betul, tapi kita sudah bersepakat untuk memakai satu ini saja. Nah, karena nanti kalau berbagai metode yang kita berikan itu akan menyulitkan dan akan membingungkan mahasiswa. Supaya mahasiswa tak bingung dan supaya kita juga tak ikut bingung, udah kita sepakati aja apa yang sudah kita menjadi buku panduan dari akademik ini, gitu, dari institut ini, gitu anunya. Jadi yang paling penting itu adalah komitmen, ya, dan ada kemauan kita bersama untuk mendisiplinkan diri terhadap menjalankan apa yang sudah menjadi ketentuan kita bersama, gitu. Tapi Pak, bagaimana menurut Bapak pandangan orang luar tentang kampus kita ini seperti menganggap di mana misalnya nih saya sebagai apa? Di mana kamu kuliah gitu kan di Institut Agama Islam Tafakufidin? Di mana tuh? Kadang ada banyak orang tuh Pak bilang gitu Pak. Gimana tuh Pak menurut Bapak? Itu mungkin ya hanya pertama mungkin mereka agak gatek, ya. Masyarakat seperti itu masyarakat yang gatek. Karena kalau pada hari ini kalau ada juga orang yang belum tahu lagi tentang namun kita kenyataan itu memang ada, ya. Memang ada. Disitulah perlunya kita untuk ofensif. Jadi mahasiswa, dosen, pegawai semuanya harus ofensif untuk pertama memperkenalkan atau mempromosikan institut kita ini keluar. Tapi alhamdulillah kan sudah dari tahun ke tahun kan semakin baik, semakin tersusun secara baik, kan. Jadi ada juga orang belum tahu lagi, misalnya samalah dengan apa, dengan misalnya sosok seorang wali kota. Ada pula orang Dumai tak kenal wali kotanya siapa, bapak siapa Pak, gitu. Umpamanya kan artinya orang itu tak keluar namanya. Itu ya sama lah orang tak kenal institut ini, sama lah orang yang dia mungkin tak selalu di rumah saja atau paling tidak mungkin tidak melihat media massa. Informasi orang gatek, apa namanya istilahnya, gagap teknologi, gagap informasi, ya kan, bahkan orang yang mungkin kuper, ya gitu kan. Nah, tapi di samping itu juga itu menjadi pemicu bagi kita untuk lebih mempromosikan institut ini secara luas dan secara baik, gitu. Seperti itu. Berarti naiknya Sekolah Tinggi Agama Islam ini ke Institut Agama Islam Tafakufidin ini itu udah meneraju ya Pak? Ya sudah pasti itu, sudah pasti itu ya. Menurut Bapak bagaimana pula caranya untuk mahasiswa nih yang kadang nggak pede nih, banyak tuh Pak, seperti misalnya entah yang lain, teman-teman saya yang lain, karena kan ada juga nggak pede deh di kampus ini. Gimana tuh menurut Bapak untuk supaya lebih pede lagi gitu, lebih memedekan diri lagi? Sebenarnya kan soal pede tak pede itu kan soal ending, ya kan, soal ending. Kenapa mereka lebih pede kalau masuk ke misalnya ke STEMIC gitu atau ke IT? Ya, betul, Pak. Karena menurut dia ke tamat IT itu bisa masuk kerja, ya kan? Nah, masuk tamat dari luar yang jurusan agama masuk kerja. Padahal dia kalau tahu hari ini yang paling produktif itu orang sekolah di sekolah agama, ya. Kalau kita berhitung, kita tidak cukup waktu untuk berhitung. Itu. Yang kedua, saya pernah menyaksikan bahwa sebuah acara yang penting di salah satu masyarakat itu berapa banyak sarjana-sarjana yang tamat umum hadir di sana itu tidak menentukan. Tapi ketika datang alumni dari kita, acara dimulai. Luar biasa kan? Jadi dari segi itu saja sebenarnya secara produktivitas kita sudah lebih jauh. Nah, ini yang perlu kita beri sadarkan kepada masyarakat bahwa secara produktivitas tamat atau dari kita ini lebih hebat secara produktivitas, ya kan? Contoh, ada alumni kita yang dibayar oleh perusahaan dalam waktu beberapa jam hanya menyampaikan beberapa informasi sekian juta. Kalau mereka
mereka kerja di perusahaan gajinya sebulan mereka waktu mereka disita dari pagi sampai pukul sekian hanya sekian juta. Jadi tak usah kita ukur dari segi jadi kadang-kadang masyarakat kita kan suka mengukur dari segi ending terakhir. Nanti kalau tamat institut kerja apa? Paling jadi ustadz. Dia pikir ustadz dengan tukang jual obat sama, padahal tidak. Kita tidak melahirkan orang ustadz-ustadz yang kayak jual obat gitu ya. Kalau jual obat kita tak selalu masuk sini, tapi akan melahirkan ustadz-ustadz yang produktif, ustadz-ustadz yang modern, ustadz-ustadz yang akan melahirkan secara ekonominya itu jauh lebih melampaui dari mereka-mereka yang sudah mentargetkan secara gitu. Berarti suatu kejayaan bagi kita. Itu pasti. Itu juga masuk mana yang bermartabat. Menerobos gitu ya. Menerobos kita sudah terobos semua ya. Jadi itu menurut saya. Jadi saya pernah dulu berbicara tentang misalnya ada ekonomi syariah misalnya ya, berbicara di sebuah perusahaan itu dibayar dengan 3 kali lipat atau 4 kali lipat gaji mereka yang tamatan S1 IT 1 bulan. Yang bicara alumni kita itu hanya 1 jam atau 2 jam. Mana yang lebih produktif gitu, mana yang lebih hebat, mana yang lebih bermartabat. Nah, kesadaran ini yang perlu kita berikan kepada. Jadi kesuksesan hidup itu bukan dengan duit, bukan dengan kerja, tapi dengan ilmu. Makanya kata kakek saya dulu, seorang ulama di kampung saya itu, dia sering memperingatkan kepada cucunya itu, jangan kau kejar dunia, maka akhirat akan lari. Dunia tidak akan ikut kau. Tapi kejarlah akhirat, kejarlah ilmu pengetahuan, semuanya akan mengikuti Anda. Itulah yang kami pegang prinsip. Kemudian yang kedua dia mengatakan arwah atuk kami itu mengatakan